Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Nah, pada hari ini untuk pembelajaran kita sebenarnya kita akan beralih nih dari yang namanya Microsoft Word ke Microsoft Excel untuk di tingkat kalian ya. Nah, namun untuk sebelumnya di sini Pak Digo akan menjelaskan terlebih dahulu yang sering biasanya dipakai tapi tidak pernah digunakan ya. Dipakai itu artinya apa? Kita membuat tabel tapi tabel fungsinya itu tidak pernah dipakai. Misalkan gini, banyak orang yang masih menggunakan tabel di Microsoft Word itu hanya sebatas misalkan untuk menginput data, padahal ada berbagai macam fungsinya ya. Misalkan kayak gini, biasanya orang-orang ketika ingin membuat sebuah tabel, klik insert, kemudian di sini ada tabel. Nah, misalkan Pak Riko akan membuat sebuah tabel yang berisikan tentang barang ya. Bisa seperti ini, nomor, kemudian nama barang, kemudian jumlah barangnya ada berapa, kemudian misalkan harga barangnya berapa ya, misalkan seperti ini. Oke, ini pernah kalian pelajari juga, jadi bisa nanti ya digunakan. Nah, yang jadi pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana sih caranya menjumlahkan sebuah data yang berupa angka tapi kita menggunakan Microsoft Word gitu ya. Banyak orang yang masih menggunakannya itu secara manual. Misalnya nih, kayak kita masukin nama barang yang pertama, misalnya sepatu gitu ya. Sepatu jumlahnya misalkan ada 5 nih. Harga barangnya, harga satuannya misalnya ada harganya itu misalkan nyampe 650.000 deh. Nah, ya, seperti ini ya. Lalu kita letakkan ini di sebelah kiri, jadi agar sesuai. Oke, seperti ini. Kita tambahkan lagi yang kedua. Oke, biar bagus, ininya kita pindahkan dulu ke tengah. Sepatu, kemudian tas, misalkan di sini ada 10, kita pindahkan juga ini ke tengah. Oke, kemudian kita masukkan harganya misalkan untuk tas 300.000. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi nih misalnya kebutuhan kalian ya, pakaian atau seragam deh, seragam sekolah, kemudian ngasal ya, misalnya kita nambahin juga kalkulator. Harga kalkulatornya 200.000 dan kita tambahkan juga untuk apa nih, pakaian, alat sekolah gitu ya. Alat sekolah atau alat tulis 2 harga satuannya misalkan 50.000. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya peralatan di rumah kalian, misalkan ada AC, 4, ada 5 ya, harganya misalnya 2 juta sampai seterusnya. Nah, nanti misalkan di bagian ujung ini ya, ini untuk menggabungkan sel, kita klik kanan, namanya ada merge cell, misalkan kita jumlah total. Nah, kita akan menghitung ada berapa sih jumlah totalnya gitu kan, atau misalkan kalau ini kita tambahkan lagi untuk harga barang satuannya ada berapa. Nah, ini yang biasanya kita sering lupa, sering tidak pernah dipakai kalau di Microsoft Word. Itu kita menjumlahkan jumlah yang ini itu menggunakan kalkulator secara manual. Padahal di sini ada fungsinya ya. Nah, fungsinya ini sendiri itu ada di bagian di menu layout ini ya. Di menu layout di sini ada yang namanya formula. Nah, kalau kalian lihat di bagian data, di sini ada yang namanya formula. Nah, formula ini kalau kita klik seperti ini, nah di sini ada yang namanya formula sum above. Jadi sum itu adalah menjumlahkan ya data sel yang ada di atasnya. Berarti kalau misalnya kita hitung manual kan ini 5 tambah 27 tambah 29 tambah 2 11 tambah 10 21 tambah 5 26 ya.
Nah, bagaimana caranya? Di sini ada yang namanya tadi ya, tadi gue bilang di menu layout, kita klik di sini ada formula, kemudian biarkan seperti ini, ya, dibiarkan seperti ini. Lalu di sini ada pada bagian number of format, kita bisa memasukkannya formatnya mau berupa angka atau berupa yang ada rupiahnya, misalnya seperti itu ya. Contoh di sini karena dia berupa jumlah angka doang ya, kita buatnya di sini 0. Pas functionnya yang paste functionnya ini kita biarkan kosong seperti ini, lalu kita klik OK. Di sini akan muncul angka secara otomatis tanpa harus menghitung terlebih dahulu di kalkulator. Begitu juga dengan yang ada di sini. Atau kalau kalian pengen membuatnya jadi membuatnya menjadi ada angkanya, sini ada lagi sum left. Sum left itu artinya menjumlahkan dari kiri. Oke, berarti ini dijumlahkan. Misalkan kayak tadi kita tambahkan sini formula above itu artinya menjumlahkan yang ada di atasnya. Number of formatnya misalkan kita pengen ada rupiahnya, boleh seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini langsung otomatis muncul rupiahnya juga. Oke, seperti itu lebih gampang, lebih tanpa harus kita menggunakan kalkulator terlebih dahulu. Nah, biasanya yang orang-orang lakukan itu ya udah menggunakan Microsoft Word, ya dia menghitung secara manual juga, padahal ada fungsinya di sini. Seperti itu ya. Ada berbagai macam formula. Misalnya kita tambahkan nih, jumlahnya ada berapa, misalkan kita masukin lagi harga satuan ya. Misalnya seperti ini, harga satuannya berapa nih kalau untuk sepatu, atau bisa boleh kalian pindahkan yang di sini ke sini ya. Jadi nanti kita biar tahu ada berapa sih harga satuannya. Oke, di sini ada fungsinya. Kita lihat di sini ada formula. Nah, karena dia berupa sama dengan, ya kan, berupa sama dengan, bisa nggak sih mengalihkan? Pertanyaan seperti itu ya. Bisa nggak mengalihkan? Nah, kali itu kalau dalam rumus di Excel itu apa sih? Ya, biasa kan kita menggunakan tanda bintang. Ya, kalau di Excel itu kita menggunakan tanda bintang. Oke, jadi balik lagi ke yang tadi, bagaimana cara mengalihkan? Misalkan di sini ada beberapa beberapa data nih seperti ini. Nah, caranya gampang. Kita tinggal seperti ini saja. Jadi pada bagian harga barang di sini, di harga satuan harga barangnya, klik lagi formula. Nah, di sini kan ada ya, namanya ada sum. Nah, ini bagaimana cara mengalihkannya? Nah, untuk mengalihkan data ini, jadi kita bisa menggunakan rumus kurang lebih, kalau kita blok dulu ya, blok seperti ini, formula lagi. Nah, di sini kan ada sum. Nah, kita ganti. Kita harus tahu dulu nih, ini kalau di Microsoft Excel itu termasuk kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, kita kembalikan di kolom C dan kolom D ini ya. Ingat ya, ini kolom C dan ini kolom D. Nah, kemudian ada yang namanya row. Ini row 1. Ya, ini harus pahami dulu, ini row 1, ini row 2, berarti kita mengalihkan dari row 2. Jadi mungkin kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita mau mengalihkan, ya, berarti tinggal dikalikan di kolom C2 dikalikan dengan D2. Nah, seperti ini. Jadi langsung otomatis ada jumlahnya ya. Atau kalau kayak tadi misalnya, Pak, gimana kalau misalkan pengen ngalihinnya secara langsung? Boleh nggak? Kita coba aja, misalkan gini. Jadi kolom C dikalikan dengan kolom D. Ya, di sini akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena yang unidentified bookmarknya itu hanya per satu row saja. Jadi kita menggunakannya ya kurang lebih ya mungkin seperti ini, seperti tadi ya. Kita kalikan. Nah, cara mengalihkannya ya bentuknya kita kalikan langsung. Misalkan kolom C2 dikalikan dengan D2. Ya, seperti ini. Kemudian number of formatnya biarkan kosong saja, atau kalian boleh menggantinya dengan tanda rupiah seperti ini, lalu kita klik OK. Ini otomatis ada. Kemudian kita lakukan hal yang sama terhadap kolom yang kedua ya. Terhadap kolom yang kedua berarti seperti tadi lagi, layout, formula, kemudian kita ganti ininya dengan, berarti kalau tadi D2, C2, berarti sekarang C3 dikalikan dengan D3. Oke,
otomatis seperti ini, atau kalian boleh menambahkannya dengan menggunakan nomor hormat dengan tanda rupiah ya, seperti itu. D3 nomor hormatnya kita tambahkan dengan rupiah seperti ini, lalu kita klik OK sampai seterusnya. Jadi kita nanti enak ya, tanpa harus menggunakan kalkulator. Nah ini yang sering kita lupakan. Kenapa Pak Rigo mau beritahu ke kalian, karena banyak orang yang menggunakan Microsoft Word walaupun berupa tabel, tapi tetap untuk penghitungannya masih dihitung secara manual juga, padahal kita bisa menggunakan secara otomatis. Oke, selamat mencoba. Tadi ingat ya rumusnya, kalau untuk mengalihkan kita menggunakan tanda bintang, kalau untuk hanya menjumlah doang. Contoh lagi ya, untuk menjumlah kita klik formula. Oke, balik ulangi lagi. Setelah membuat seperti ini, lalu letakkan di bagian ini, lalu kita klik layout, pilih formula. Untuk menjumlahkan kita sudah seperti ini saja. Lalu kita tinggal berikan di sini, karena dia berupa harga ya, boleh menambahkan mata uangnya ya, nama mata uangnya. Lalu kita klik OK seperti ini ya. Pak, tadi ada yang namanya di sini ada pada bagian paste functionnya. Di sini ada average, ada n, ada abs. Ini maksudnya apa? Nah ini adalah sebuah ini ya, apa namanya, sebuah rumus yang biasa digunakan di Excel. Contoh roll itu untuk membulatkan angka. Oke, seperti itu. Silakan, selamat mencoba. Mudah-mudahan kalian bisa mencobanya. Kalau misalkan kurang paham, silakan terus ulangi video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Pak Rigo. Selamat mencoba, selamat belajar. Tetap jaga protokol kesehatannya, tetap jaga jarak, selalu mencuci tangan dan jauhi kerumunan. Dan ingat, kalau bisa, kalau tidak perlu kemana-mana, jangan kemana-mana. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.